Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Galilea Community of Christ. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita meninggikan nama Dia, kita mengagungkan Dia. Karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama jemaat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang bersuka cita sama-sama kita bermazmur di hadapan Tuhan, bersorak katakan haleluya. Hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya berubah. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih sungguh lagi sama-sama yang percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.
Kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada tempat yang paling aman selain berada di hadirat-Mu. Dan lingkupi setiap kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan, dan naungi kami Bapa. Dan ketika badai itu datang, kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Selalu ku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Yes, I believe in you Lord. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Terpuji nama-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita ada di hari ini, hari Minggu 14 April 2024. Kita masih bisa beribadah, kita memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, walaupun melalui online pada kesempatan ini. Saya percaya Tuhan hadir di mana ada namanya disebut, dua tiga orang berkumpul di dalam namanya, nama Yesus, Allah hadir. Dan saya percaya bahwa Allah hadir di mana saja engkau berada, mengikuti ibadah pada kesempatan hari ini. Baik, mari kita siapkan diri. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, kami kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini untuk datang beribadah kepada-Mu, memuji menyembah Engkau, dan saatnya kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, juga apa yang kami baca, yang kami dengar, bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di Mazmur 92 pada ayat 13, 14, 15, 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah,
menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pernahkah terlintas di pikiranmu untuk apa engkau hidup di dunia ini? Hidup seringkali berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, betul? Banyaknya masalah yang datang dan pergi seringkali membuat kita lelah dan merasa tidak berdaya. Memang Bapak Ibu, hidup tidak selalu menyenangkan, namun juga tidak selalu menyedihkan. Amin. Ada kalanya kita bahagia, namun juga ada kalanya kita merasa sedih. Semua itu adalah bagian dari sebuah perjalanan hidup. Perjalanan hidup bukan sekedar dilalui dan dilewati begitu saja, tapi setiap momennya mengandung makna bagi kehidupan kita. Betul? Nah, memaknai sebuah kehidupan bukan sekedar kita bersyukur, namun juga senantiasa menikmati setiap hal yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Setiap masalah yang datang akan memberikan makna tersendiri bagi perjalanan hidup kita. Setiap kebahagiaan yang datang akan mewarnai perjalanan hidup kita. Terus berjalan ke depan adalah hal yang terlihat mudah. Namun pada kenyataannya hidup tidak semudah itu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kemudian dalam hidup ini kita hanya akan diam di tempat, jalan di tempat, atau jalan mundur? Tentu juga tidak. Barangkali kita sering mengeluh tentang apa yang kita hadapi. Pada dasarnya mengeluh juga merupakan salah satu bentuk atau cara untuk mengeluarkan keluh kesah yang ada dalam hati. Namun menjalani hidup ini tentunya akan terasa lebih mudah bila kita bisa menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Ikhlas bukan hanya berarti tidak mudah mengeluh, akan tetapi juga kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk diri kita sendiri. Terkadang kita tidak sadar bahwa ada orang yang membutuhkan kita. Amin. Berbagi pada orang yang membutuhkan berarti kita menyadari bahwa makna dari perjalanan hidup ini lebih luas dari yang kita bayangkan. Tidak masalah seberapa lambat kita berjalan, asalkan dengar baik, kita tidak berhenti, teruslah berjalan. Amin. Kalau kita berjalan maju, ya pastikan berjalan maju dan terus menabur yang baik, ya kan? Orang yang menabur dengan air mata akan bersorak-sorai, ya kan? Nah, saudara, apa yang kita baca tadi? Dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur 92 adalah satu-satunya mazmur yang berisikan nyanyian yang dinyanyikan pada hari Sabat. Mazmur ini dinyanyikan pada waktu pagi maupun malam pada hari Sabat. Mazmur ini berbicara tentang perbedaan antara orang jahat, dalam hal ini fasik, dengan orang benar. Orang fasik bagaikan rumput yang ada di segala tempat, bertumbuh tetapi kemudian segera lenyap. Perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa ketika orang jahat bertumbuh seperti rumput dan semua yang melakukan kejahatan berkembang, pertumbuhan mereka itu hanyalah berakhir dalam penghancuran untuk selama-lamanya. Itu di ayatnya yang ke-7 kalau kita baca dari dari ayat 1 ya. Dikatakan bahwa
apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Sebaliknya dikatakan orang benar adalah bagaikan pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Dua macam pohon dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan keadaan orang benar. Mengapa? Ya karena kedua pohon ini mempunyai sifat yang sangat luar biasa. Orang benar akan tumbuh subur seperti pohon kurma. Pohon kurma adalah pohon yang tahan terhadap segala keadaan cuaca. Dan pohon ini melambangkan kehidupan. Kalau sudah baca di Kidung Agung pasal 7 ayat 7, sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, ya kan? Jadi pohon ini melambangkan keindahan, ketegasan, tapi juga keagungan. Semua itu adalah lambang kondisi, kemakmuran, kebahagiaan orang benar. Orang fasik akan ditebang, tetapi orang benar akan tumbuh subur. Demikian pula orang benar akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Saudara, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pohon aras ialah sejenis pohon jati yang tumbuh di Libanon. Kayunya itu awet, kuat, dan tidak mudah rusak. Batangnya besar dan tinggi, kokoh, dan berumur sangat panjang. Raja Salomo, dia membeli kayu aras ini untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Pohon aras ini memberi kita gagasan tentang keagungan, stabilitas, daya tahan, dan tidak mudah rusak. Dalam Mazmur 92 ini, pemazmur juga menyatakan, siapakah orang benar itu? Tulisnya begini di Mazmur 92 ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi lihat bahwa orang benar bertunas dan akan tumbuh subur. Katakan bertunas dan tumbuh subur. Jadi ada pertumbuhan dalam kehidupan rohaninya. Ada tanda kelahiran baru. Orang benar adalah mereka yang ditanam di bait Tuhan dan yang akan bertunas di pelataran Allah kita, itu di ayat 14. Mereka atau orang benar mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Setia bersekutu, setia juga melayani Tuhan. Mereka akan tetap setia kepada Tuhan sampai Allah memanggil kembali mereka. Dikatakan di ayat 15 bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kehidupan orang-orang benar akan terus-menerus memberi hasil buah-buah kebenaran. Dari dalam hidup mereka, orang akan melihat bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya, di ayat 16 ya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semua hal yang disebutkan tadi merupakan ilustrasi dari kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah buah yang kita hasilkan dari dalam hidup kita? Kiranya yang berikut inilah yang dilihat orang yang ada dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22, 23 dan 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah disalibkan, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kiranya ini yang nampak ketika kita menyatakan diri sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus atau murid Yesus. Dan karena itu mari kita berusaha agar buah roh itu ada dalam hidup kita. Baik ketika kita masih muda, baik ketika kita kuat dan penuh semangat, dan tetap ada serta semakin melekat ketika kita ditambahkan usia dan terus memasuki usia dalam tahun-tahun yang Tuhan karuniakan bagi kita. Kiranya
kita benar-benar memaknai kehidupan kita, hati yang tetap melekat sama Tuhan, ada fasilitas yang Tuhan janjikan. Amin. Dan karena itu biarlah dari hari ke hari kita semakin melekat kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau, dan kiranya apa yang kami baca dan dengar ini benar-benar kami pahami dengan baik, dan Roh Kudus akan terus memberi pemahaman yang baik kepada kami secara terus-menerus, mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang benar-benar hidup sesuai dengan status sebagai orang benar. Terpujilah Engkau, dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu adalah persembahan yang diberikan dengan sukacita, dan Tuhan mengenal hati mereka. Mereka memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati mereka, tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin. Mereka hidup berkelimpahan karena Tuhan yang akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda bagi setiap mereka yang memberi dengan sukacita. Dan sambil memberi, kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan, kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bahkan perpuluhan untuk mendukung pelayanan gereja kami, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan via transfer pada nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah untuk sama-sama kita menyatu dalam sakramen yang kudus, dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati sama-sama, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu tabur untuk pekerjaan Tuhan
di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Tuhan. Silakan saudara siapkan hosti dan anggur. Saya akan membacakan landasan perjamuan kudus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, kalau sudah ada hosti di tanganmu, saya jemput kita semua berdiri. Mari kita angkat dan kita katakan bersama-sama, katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Bapak Ibu, kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kita angkat dan mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai dan menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik. Tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Dan aku percaya Engkau Tuhan yang akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Dan apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan
Untuk tubuh darah-Mu, kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh perjalanan hidup kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut. Sebab kami percaya Engkau sanggup menolong. Engkau sanggup membawa kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Terima kasih, maka saat ini yang sakit sudah disembuhkan. Kami terima kesembuhan yang sempurna. Yang sakit Tuhan jamah, urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus, masa depan kami dipulihkan. Terpujilah Engkau. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang beribadah bersama kami, Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya, dan persembahan yang mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan mengenal setiap pribadi, mereka yang memberi dengan sukacita, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Kami doa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan berkati pekerjaan Tuhan yang dikerjakan, baik itu secara on-site maupun online. Tuhan memberkati kerinduan daripada yayasan untuk punya 1 unit ruko. Dan Tuhan, kami terus berdoa, tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar. Memang kami tidak punya dasar, kami tidak punya uang yang banyak, tapi kami punya Tuhan yang sanggup mengadakan bagi kami juga program pelayanan, baik itu secara on-site maupun online. Tuhan berkati perjalanan misi, penginjilan ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan campur tangan, berikan sehat kepada hamba-Mu, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap umat yang beribadah, mereka hari ini penuh dengan sukacita, mereka penuh dengan damai sejahtera. Kemana mereka melangkah, mereka semua meraih janji Tuhan. Maka diberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih pemerintah yang ada hari ini juga diberkati, dan Tuhan yang akan bawa bangsa ini untuk sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Indonesia akan menjadi negara yang maju dan makmur. Terima kasih Tuhan. Inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati. Buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu, tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dia menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.